everyone, perkenalkan saya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan saya Astria Ningsi dari kelas 1D. Di sini saya akan membahas tentang animal welfare. Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan, menurut ukuran yang perlu diterapkan dan ditegaskan untuk melindungi hewan dan perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berintegrasi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini, hewan liar dalam kurungan, hewan ternak dan hewan potong, hewan kerja dan hewan kesayangan. 5 konsep animal welfare. Yang pertama yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Dapat dilakukan dengan pemberian pakan, minum, dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki, dan pakan yang diberikan haruslah sesuai dengan nutrisi yang seimbang. Yang kedua yaitu bebas dari rasa tidak nyaman. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai. Yang ketiga yaitu bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan jika telah terkejal maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. Yang keempat yaitu bebas dari rasa takut dan stres. Dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan dan memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung terhadap lingkungan baru. Yang kelima yaitu bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah. Dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi tingkah laku spesifik serta program pengayaan. Undang-undang yang mengatur tentang animal welfare. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Pasal 22 tentang kesejahteraan hewan, untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan, maka peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan. Yang pertama, tempat dan perkandangan. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan. Ketiga, pengangkutan. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan. Dan yang terakhir, cara pemotongan dan pembunuhan. Hewan laboratorium atau HL secara umum yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, dan pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan Five Freedom. Ada beberapa manfaat animal welfare. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, sebagai sumber penghasilan. Keempat, sebagai sumber bahan industri. Kelima, sebagai sumber lapangan kerja. Dan yang terakhir, sebagai sumber penelitian ilmu. Kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di Kampus 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Mengapa saya memilih ayam broiler?
karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern, serta pemberian pakan dan minum yang teratur, penyediaan luasan kandang, lingkungan yang layak, dan suhu yang teratur, sehingga membuat ternak tersebut merasa nyaman. Alasan saya memilih jurusan peternakan karena jurusan ini memberikan tantangan baru kepada saya. Di pendidikan sebelumnya, lebih banyak teori dan sangat sedikit implementasinya terhadap kehidupan bermasyarakat. Sementara dalam perkuliahan, hampir semua jurusan berorientasi terhadap hasil dan produk. Apalagi dalam dunia peternakan, berkaitan langsung dengan pengolahan produk pangan seperti daging menjadi sosis, susu menjadi yogurt, dan masih banyak lainnya. Jurusan ini juga menawarkan prospek lapangan pekerjaan yang memadai. Orang yang menganggap remeh dengan jurusan ini, mereka berkata jika masuk peternakan susah mencari pekerjaan. Peternakan itu berat, terkhususnya untuk yang perempuan. Jurusan peternakan lulusnya mau jadi apa? Mau berternak saja, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Perkataan orang-orang memang kadang membuat kita ragu dan takut. Tapi kembali ke diri kita masing-masing, tetap optimis dan yakin dengan pilihan kita. Yang terpenting adalah menjadi orang-orang yang berkompeten di bidang masing-masing dan bermanfaat bagi dunia.